Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kelompok yang kita saksikan. Dan mari kita saksikan bersama. Halo semua, perkenalkan nama saya Adi Fikol Pramogo dengan akhiran NIM 589. Halo semua, perkenalkan nama saya Serta Matu, akhiran NIM 600. Halo dan perkenalkan nama saya Jennifer Tiffany Sumaku dengan akhiran NIM 600. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami akan membahas materi tentang warga negara. Oh ya, aku mau nanya dong, menurut kamu apa sih itu warga negara? Nah, menurut saya warga negara merupakan tempat seorang tinggal dalam suatu negara. Oh, nah kan tadi kamu ngomong tuh negara. Coba jelasin dong apa yang kamu ketahui kayak negara, unsur-unsur dalam negara gitu. Yang saya ketahui, unsur-unsur negara itu ada 3. Wilayah, rakyat, dan pemerintah. Wilayah merupakan suatu tempat tinggal yang di dalamnya itu ada rakyat dan pemerintah. Pemerintah itu mengatur suatu wilayah. Jadi kamu ini warga negaraan mana sih? Nah, kalau saya itu berwarga negara Indonesia. Sedangkan ayah saya itu warga negara asing, yaitu Belanda, sedangkan ibu saya warga negara Indonesia. Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah kita dengar bersama, bahwa di Indonesia itu dikenal 2 warga negara. Yang pertama itu ada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, dalam menentukan warga negara itu teman-teman dikenal 2 asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah teman-teman, asas ius soli itu dia berdasarkan dengan tempat tinggal, sedangkan asas ius sanguinis itu dia berdasarkan dengan keturunan. Seperti yang telah kita dengar bersama tadi teman-teman, bahwa ternyata teman kita Jennifer itu dia menganut 2 asas, yaitu ada asas berdasarkan tempat tinggal dan asas keturunan. Nah tapi teman-teman, Indonesia itu memiliki peraturan yang dimana ada batasan waktu untuk memilih kewarganegaraan, karena untuk menghindari adanya kewarganegaraan ganda. Nah itu dia batasan waktu yang diberikan itu sampai usia 18 tahun, yang dimana nanti seseorang itu akan memilih warga negaranya sendiri, apakah dia akan mengikuti kewarganegaraannya yang dia tinggal atau berdasarkan keturunan. Jadi dia bisa memilih apakah dia akan mengikuti asas ius soli atau asas ius sanguinis. Kewajiban dan tanggung jawab politik warga negara. Yang pertama, hak-hak politik warga negara, yaitu hak dipilih, hak memilih, hak membela negara, hak menjadi pegawai. Yang kedua, kewajiban politik warga negara. Yang pertama, kewajiban membela negara, kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati perundang-undangan, kewajiban belajar. Dalam menentukan kewarganegaraan dikenal dengan 2 sel-sel. Yang pertama, sel-sel aktif, dan yang kedua, sel-sel pasif. Sel-sel aktif maksudnya orang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan sel-sel pasif maksudnya orang dengan sendirinya dianggap warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Sel-sel aktif dengan hak opsi pernah dipergunakan Indonesia, yaitu akibat KMB 1949, di mana hak opsi diberikan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa. Nah, sel-sel pasif dengan hak repudasi juga digunakan sebagai hasil dari KMB 1949 kepada penduduk Indonesia keturunan Timur asing. Setelah Undang-Undang 1945 dirubah dan pasal 26 juga sudah dirubah, ditambah, maka lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Junko Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditetapkan pada 1 Agustus 2006 dan diundangkan dalam Lembaga Negara tahun 2006
Nomor 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini pada dasarnya tidak mengenal keluarga negara ganda ataupun tanpa keluarga negaraan. Keluarga negara ganda yang diberikan kepada anaknya hanya merupakan suatu pengecualian di samping asas tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Syarat mendapatkan warga negara. Yang pertama, karena kelahiran. Contohnya, seseorang yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, naturalisasi. Naturalisasi biasa digunakan untuk pemain bola yang tinggal di luar negara dan diambil oleh Indonesia. Tapi orang tersebut harus memiliki darah Indonesia. Yang ketiga adalah turut ayah dan ibu. Contohnya, ayah saya berwarga negara Cina dan saya mengikuti warga negara tersebut bersama ibu. Dan yang keempat, perkawinan. Perkawinan itu adalah pasangan yang berbeda negara. Contohnya, Indonesia dan Cina. Jadi salah satu dari pasangan tersebut harus memiliki satu negara. Misalnya menjadi warga negara Cina. Beberapa hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dalam pasal 27. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27. Tinggi rendahnya tingkat pekerjaan dan penghidupan seseorang ditentukan oleh kecakapannya dan kemampuannya. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan yang terakhir, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada asas kepentingan nasional. Asas ini menyatakan bahwa segala kebijakan dan tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara negara harus berdasarkan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, di sini ada asas yang kedua, itu ada asas perlindungan maksimum. Nah, asas perlindungan maksimum ini yang dimaksud adalah mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban perlindungan maksimal terhadap warga negaranya. Nah, yang ketiga itu ada asas persamaan hukum dan pemerintahan. Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa ada diskriminasi. Semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara. Asas yang keempat itu ada asas kebebasan substansial. Asas ini menekankan bahwa dalam proses hukum dan pemerintahan yang dicari bukan hanya sekedar kebenaran formal berdasarkan prosedur, tapi juga kebenaran material dan substansial. Asas yang kelima ada asas non-diskriminasi, menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, ataupun budaya, ataupun latar belakang lainnya. Nah, teman-teman, kita masuk pada asas yang selanjutnya, yaitu asas pengakuan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama itu setiap kebijakan atau tindakan negara harus menghormati dan menjamin hak atas manusia atau HAM. Yang ketujuh itu ada asas keterbukaan. Pemerintah dan lembaga negara harus menjalankan prinsip transparansi dalam menjalankan tugasnya, memberikan informasi yang secara transparansi atau secara terbuka terhadap setiap warga negara yang ada. Dan asas yang terakhir itu ada asas publisitas. Setiap keputusan dan tindakan pemerintah yang berdampak pada publik harus diumumkan secara luas agar diketahui dan dapat diawasi oleh publik. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk pada anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang baik memiliki kewajiban seorang warga negara. Yang pertama diantaranya membantu orang tua. Terus yang kedua itu mendengar nasihat orang tua. Dan yang ketiga itu ada berlaku sopan dan santun terhadap sesama orang, suka membantu dan menolong orang lain, mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak main hakim sendiri, memegang teguh adat istiadat yang baik, dan yang terakhir itu menghargai dan menghormati kepercayaan.